Pada waktu itu ada seorang ibu bayi yang belum cukup umur melahirkan bayi prematur, tidak sampai 1 kilo beratnya. Konsep dari hidup kami adalah hidup kami milik Tuhan dan kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui kegiatan kami untuk berbagi kasih Tuhan buat sesama. Ya, buat saya dan istri saya memang kegiatan sosial ini seperti refleksi dari tujuan hidup kami. Jadi kami sangat percaya bahwa hidup kita itu ya sementara di dunia ini. Di rumah sederhana di Perumahan Citra Indah Jonggol, Kabupaten Bogor, tinggal sepasang suami istri yang mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan. Mereka adalah Eni Bonaventura dan Lugi Riyandi. Sudah sejak 2015, Eni dan Lugi mengelola yayasan yang diberi nama Roda Harapan Indonesia. Mereka fokus meminjamkan inkubator gratis serta lampu fototerapi bagi bayi-bayi yang lahir prematur dan berasal dari keluarga prasejahtera. Pada waktu itu ada seorang ibu bayi yang belum cukup umur melahirkan bayi prematur, tidak sampai 1 kilo beratnya, dan karena bayi ini lahir sebelum waktunya, sebelum ayah ibunya diresmikan, jadi mereka tidak punya BPJS, sudah pasrah gitu kan. Jadi setelah lahiran langsung dibawa pulang karena sudah tidak ada biaya lagi. Itu kan mahal sekali ya, biaya untuk bayi yang apalagi prematur di bawah 1 kilo, itu tidak terbayangkan biayanya kalau nggak ada BPJS. Masih dingin juga. Hati Eni dan Lugi terketuk saat melihat bayi mungil tak berdaya terpaksa dipulangkan dari rumah sakit setelah dilahirkan secara prematur. Bayi-bayi itu terancam kehilangan nyawa atau tumbuh dengan kondisi fisik yang kurang sempurna. Pasalnya, bayi yang lahir kurang dari 37 minggu belum bisa beradaptasi dengan suhu di luar rahim ibunya. Bayi lahir prematur belum memiliki lapisan lemak di bawah kulit yang membantu mereka menghangatkan tubuhnya sendiri. Untuk itu, bayi lahir prematur perlu ditempatkan di inkubator selama kurang lebih 3 bulan. Di banyak kasus, organ tubuh pada bayi lahir prematur juga belum terbentuk sempurna, sehingga butuh bantuan peralatan medis. Kalau bayi yang tidak dapat inkubator, resikonya nanti berarti suhunya, Mas, yang penting. Suhu stabil akan mempengaruhi segala kondisi. Yang pertama, metabolisme, sesak. Kalau dia harusnya hangat tapi tidak hangat, nanti bisa terjadi sesak. Gula darah, metabolismenya akan meningkat, nanti gula darahnya juga akan bisa rendah gitu. Gara-gara suhu saja, bayi itu akan banyak masalah yang akan dihadapi. Namun, inkubator dan alat bantu medis di fasilitas-fasilitas kesehatan di Indonesia jumlahnya masih belum sebanding dengan kelahiran bayi prematur. Bayi yang dianggap sudah tak perlu alat bantu pernafasan disarankan untuk dipulangkan dan dirawat mandiri. Permasalahan datang ketika banyak keluarga prasejahtera tak mampu mengakses inkubator untuk bayi mereka. Disitulah Eni dan Lugi mengambil peran dengan mencarikan dan meminjamkan inkubator secara gratis. Eni dan Lugi mendaftarkan diri untuk menjadi agen relawan inkubator dari Yayasan Bayi Prematur Indonesia atau YABAPI. Jadi inkubator pertama itu kami dapatkan dari hasil patungan. Tadinya kami tidak tahu bahwa menjadi agen relawan harus mengganti biaya produksi. Tapi ternyata kebijakan dari Profesor Aldi
untuk apa? Untuk membangun tanggung jawab dari para relawan barangkali gitu ya. Jadi setiap agen relawan harus mengganti biaya produksi inkubator. Dari 1 unit inkubator lalu berkembang menjadi 14 unit. Eni dan Lugi susah payah menggalang donasi untuk operasional Yayasan Roda Harapan Indonesia. Pasalnya, Eni dan Lugi kini sama sekali tak memiliki pekerjaan tetap. Lugi adalah mantan atlet taekwondo yang sudah tak aktif di Sasana sejak awal 2000-an. Sedangkan Eni memilih keluar dari pekerjaannya sebagai arsitek sejak 2015. Keduanya mendedikasikan waktu dan tenaga mereka sepenuhnya untuk membantu sesama. Ya, buat saya dan istri saya memang kegiatan sosial ini seperti apa ya istilahnya refleksi dari apa ya tujuan hidup kami. Jadi kami sangat percaya bahwa hidup kita itu ya sementara di dunia ini. Begitu semuanya itu akan ditinggalkan. Dan kemudian yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Nah, saya percaya dengan melakukan ini adalah apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki. 8 tahun beroperasi, telah ada 450 lebih bayi prematur yang nyawanya terselamatkan berkat program peminjaman inkubator gratis Yayasan Roda Harapan Indonesia. 14 unit inkubator milik Eni dan Lugi hampir tidak pernah menganggur di rumah. Artinya, ada saja orang tua yang datang untuk meminjam. Salah satu yang merasakan manfaat dari bantuan inkubator gratis ini adalah Esti Fatmayanti. Bayi kembarnya lahir prematur di usia kandungan 7 bulan dan memiliki berat badan di bawah standar. Akibat ketuban yang pecah sebelum waktu melahirkan, 1 putri dari 2 bayi kembar yang Esti kandung meninggal dunia. Berat badan waktu itu 1,6 kilo, dua-duanya sama. Yang satu langsung masuk NICU bayi karena ada masalah sama pernafasan dan observasi darah, ada indikasi infeksi di darah. Sedangkan yang satu dokter bilang sih sehat, hanya karena berat badan tidak memenuhi standar. Satu putrinya yang selamat bernama Irna Nuraini kemudian harus dipulangkan dari rumah sakit setelah kondisinya dianggap membaik. Namun, Esti yang tak bekerja dan suaminya yang hanya buruh konstruksi membuat mereka tak bisa membeli atau menyewa inkubator dari rumah sakit. Esti kemudian mendaftarkan diri ke program peminjaman inkubator gratis Yayasan Roda Harapan Indonesia. Jadi dia sudah bisa mengeluarkan panas, bisa mengeluarkan panas sendiri. Tadinya kan kedinginan, asal di luar sebentar dia cekukan, terus bersin tangan, telapak tangan sama telapak kaki itu dingin. Kondisi fisik putri Esti mengalami perbaikan yang signifikan setelah ditempatkan di inkubator selama 2 bulan terakhir. Ia juga telah bisa menghasilkan panas sendiri. Setiap minggu, berat badan bayi Irna berhasil naik sekitar 500 hingga 600 gram. Dari yang tadinya memiliki berat 1 kg 6 ons, berkembang menjadi 2 kg 9 ons. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Eni dan Bapak Lugi. Dari inkubator ini menyelamatkan bayi kami yang masih begitu kecil ya karena prematur. Jadi dia normal kembali, standar bayi, jadi sehat, dia lebih sehat. Terus berat badannya juga naik lebih cepat dan kami benar-benar sangat terbantu dengan itu. Dengan adanya peminjaman inkubator di rumah ini, maka ini akan sangat menolong mereka. Karena apa? Karena tidak bayar yang pertama. Yang kedua,
ibu dan bayi jadi bersatu kembali di rumah. Indonesia menempati urutan kelima negara dengan angka kelahiran bayi prematur tertinggi di dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 2018, ada 675.700 bayi lahir prematur di Indonesia. WHO menyebut terdapat 15 kelahiran prematur per 100 kelahiran hidup di negeri ini. Sementara pada 2019, Healthy Newborn Network mencatat komplikasi kelahiran prematur menjadi 44% penyebab kematian bayi baru lahir. Artinya, kelahiran prematur menempati peringkat paling tinggi di antara sebab lain kematian bayi seperti kelainan kongenital dan pneumonia. Direktur RSUD Cilengsi, Dr. Kusnadi menjelaskan, kehamilan di usia dini serta kurangnya asupan nutrisi bagi ibu hamil menjadi dua faktor terbesar penyebab kelahiran prematur. Bagaimana gizi si ibunya saat hamil? Artinya bukan jalan berikut juga adalah mentalnya, bagaimana si ibu hamil. Dia kalau mentalnya terganggu, stres mulu kan juga nggak mau makan dan segala macam kan, itu kan mempengaruhi juga. Kemudian juga memang pengetahuan ibu-ibu hamil yang memang tidak memperhatikan asupan gizi juga mempengaruhi sekali. Pada semester pertama 2023, ada 176 bayi lahir prematur dari 426 total kelahiran di RSUD Cilengsi yang menjadi rumah sakit tipe B atau RS rujukan Kabupaten Bogor. Dengan kata lain, 56% ibu hamil yang dirujuk ke rumah sakit ini melahirkan bayi prematur. Namun sayangnya, baru ada 6 inkubator yang dilengkapi ventilator atau alat bantu pernafasan dan 4 inkubator biasa untuk melayani bayi-bayi prematur di RSUD Cilengsi. Jumlah yang jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Perawatan bayi kecil itu, bayi lahir kecil ya atau rendah, itu harus ada perawatan selanjutnya. Home care-nya ini sebenarnya perawatan di rumah yang paling penting. Kami di sini untuk memaksimalkan supaya fungsi alat-alat vitalnya berfungsi dengan baik. Artinya, nah otomatis kan perlu alat nih, pendukung namanya inkubator, penghangat ya. Karena mereka masih harus menyesuaikan dengan dunia luar ya, yang berubah-ubah. Kami dengan memberikan bantuan inkubator di rumah secara gratis ya, itu sangat membantu banget buat kami. Kondisi tidak ideal itu yang membuat seorang profesor teknik mesin dari Universitas Indonesia, Raldi Artono Kustur, menciptakan inovasi berupa home inkubator atau inkubator rumahan yang bisa diakses oleh keluarga prasejahtera. Ia mendirikan Yayasan Bayi Prematur Indonesia atau YABAPI. Ia mengembangkan kalor dan massa dengan memanfaatkan 2 bohlam lampu berdaya 50 watt yang dipasang di bawah kotak akrilik. Sumber panas itu dianggap cukup untuk menghangatkan bayi di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Inkubator kami ini sistemnya saya sebut sirkulasi natural, konveksi natural. Jadi kita memanaskan ruang pemanas itu dengan 2 bohlam lampu yang memanaskan udara di sekitar ruang pemanas itu. Nah, udara kalau dipanaskan itu dia menjadi ringan. Massa jenisnya turun ya. Sehingga dia naik ke atas sendiri. Jadi kita katakanlah beri lubang-lubang di atasnya untuk supaya udara itu mengalir ke atas ke kabin bayi kita sebut. Inkubator rumahan karya Profesor Raldi dibuat ekonomis dan ergonomis. Satu inkubator hanya memerlukan daya 100 watt. Sesuai dengan listrik subsidi yang terpasang di rumah-rumah keluarga prasejahtera yang biasanya berdaya maksimal 450 watt. Inkubator ini juga mudah dibawa dan didistribusikan hingga ke pelosok karena hanya memiliki berat 13 kg dan mudah dibongkar pasang. Dengan adanya peminjaman inkubator di rumah ini, maka ini akan sangat menolong mereka. Karena apa? Karena tidak bayar yang pertama. Yang kedua, ibu dan bayi jadi bersatu kembali di rumah. Tadinya bayinya di rumah sakit, ibunya di rumah. Bolak-balik tiap hari either bapak bayi atau ibu bayi harus datang, either mengantarkan susu,
atau berbagai keperluannya lah. Sehingga ini menyusahkan. Bayi ditinggal ibunya pasti stres dong. Ibu meninggalkan bayinya stres juga. Jadi dua-dua stres. Nah, dengan bertemu kembali di rumah, karena adanya inkubator di rumah ini, maka dua-dua stres itu hilang. Separuh penyakit bayi semua hilang juga. Kemudian dengan adanya bayi di rumah itu, bayi bisa menyusul langsung kepada ibunya. Kapan saja, biasanya kan setiap 2-3 jam kan perlu ditetein. Sehingga bayinya dengan segera menyusul berat bayi normal. Untuk memperluas penerima manfaat inkubator ini, Profesor Raldi berkolaborasi dengan agen relawan di 147 kota di seluruh Indonesia. Eni dan Lugi menjadi salah satu agen relawan inkubator yang pertama kali bergabung. Bu Eni dan Pak Lugi itu adalah agen yang kami sebut gold agent, agen level emas. Artinya apa? Mereka itu sangat kreatif. Dari tadinya hanya punya 1 inkubator, kemudian 2 inkubator, sekarang punya 14 inkubator. Eni dan Lugi meminjamkan inkubator gratis tanpa jaminan bagi siapa saja yang memerlukan. Orang tua bayi prematur sebagai peminjam hanya perlu menunjukkan fotokopi KTP, KK, serta surat kelahiran bayi. Syarat penting lainnya, mereka harus mengembalikan inkubator ketika sudah tak memerlukannya lagi. Jadi yang paling sedih bagi kami itu adalah ketika bayi sudah tidak pakai inkubator atau ketika harusnya inkubator itu dikembalikan, lalu orang tua bayi memilih untuk kembalikannya nanti-nanti atau bahkan tidak mengembalikan sama sekali seperti yang 4 itu. Jadi itu adalah kejadian yang sangat pahit buat kami. Karena apa? Karena 1 inkubator ini bisa menolong puluhan bayi. Aku sangat berterima kasih ya ketemu sama beliau ya, sama Bunda Eni dan Bapak. Karena dia membantu anak aku gitu. Terus juga dia membantu aku juga gitu. Perjuangannya luar biasa mereka itu. Dari menjadi agen relawan peminjaman inkubator gratis untuk bayi prematur, layanan di Yayasan Roda Harapan Indonesia berkembang menjadi beberapa unit. Eni dan Lugi kini juga mengumpulkan donasi untuk memberikan susu formula bagi bayi-bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya karena berbagai kondisi. Eni sadar betul, tumbuh kembang anak di bawah usia 5 tahun sangat tergantung pada nutrisi dan gizi yang mereka peroleh. Pelayanan pembagian susu formula itu sebenarnya berasal dari peminjaman inkubator gratis, pengembangannya seperti itu. Jadi pada awalnya dulu itu ada seorang ibu bayi yang mempunyai hipertensi, dia harus minum obat, dia tidak boleh menyusui bayinya. Jadi sedangkan kondisi ekonomi dari ibu ini dan keluarga itu tidak memungkinkan untuk beli bahkan susu paling standar yang untuk bayi BBLR seperti itu. Jadi akhirnya kami berinisiatif untuk membantu mencarikan donasi, bahkan dari kantong sendiri juga, dari mana-mana kami usahakan supaya bayi ini tercukupi kebutuhan susunya. Dalam 5 tahun terakhir, Eni dan Lugi telah membagikan susu formula gratis kepada puluhan balita yang membutuhkan. Juga sembako sebagai penunjang gizi lainnya. Total, mereka telah 64 bulan membagikan susu formula gratis. Susu ini diberikan 1 bulan 1 kali, setiap kali diberikan kebutuhan untuk 1 bulan. Jadi kalau yang kemasan 1 kilo atau 900 gram itu 4 dus yang besar-besar. Gitu. Kalau kurang-kurang dikit ya gimana lah gitu ya. Tapi itu kami rutin setiap bulan. Setiap bulan kami berikan bagi yang sudah di assessment, memang layak dibantu.
Bantuan susu formula ini sangat meringankan beban Siti Saudah. Sudah 2 tahun terakhir, perempuan berusia 30 tahun itu hidup terlunta-lunta karena ditinggal suaminya. Terlebih, kondisi kaki Saudah yang lumpuh pasca kecelakaan motor di tahun 2019 membuatnya tak bisa bekerja. Ini sih aku sehat ya ayah, karena ex dulu ikut grup motor, terus touring, aku diajak, aku ikut, ya aku ditabrak sama temennya. Nah pas dari penabrakan itu aku nggak sadar, aku sadarnya pas mau operasi. Aku tuh kena spinal injury, terus tulang ekor, itu karena tulangnya tuh patah jadi pasang pen. Kecelakaan itu seakan menghancurkan hidup Saudah. Kondisi fisiknya menjadi lemah. Ia tak bisa memberikan ASI eksklusif untuk anaknya, Atar Afriza, yang masih berusia 2,5 tahun karena kelenjar payudaranya tak bisa memproduksi ASI. Jadi memang aku dari hamil juga, kan biasanya kan kalau orang hamil ada pembengkakan di bagian ini ya, payudara. Cuman kalau aku enggak, tetap seperti ini. Emang benar-benar nggak ada ASI-nya, udah dipancing. Sebelum mendapat bantuan dari Yayasan Roda Harapan Indonesia, Saudah harus mencukupi kebutuhan susu formula sebagai substitusi ASI bagi Atar dengan merogoh kocek hingga Rp600.000 per bulan. Harga yang tidak sedikit baginya yang tidak bekerja. Saudah hanya mengandalkan bantuan sanak saudara dan tetangga sekitar. Namun, sudah beberapa bulan terakhir, bebannya itu sedikit terasa ringan saat kebutuhan susu bagi Atar dibantu sepenuhnya oleh Eni dan Lugi. Aku sangat berterima kasih ya ketemu sama beliau ya, sama Bunda Eni dan Bapak. Karena dia membantu anak aku gitu. Terus juga dia membantu aku juga gitu. Perjuangannya luar biasa mereka itu. Tulus gitu ya sama aku. Ya doa terbaik aja untuk mereka dari aku. Hal serupa juga dirasakan oleh pasangan Rizky dan Nabila. Pasangan muda ini tak bisa memberikan ASI eksklusif bagi anak pertama mereka, Fatima, karena Nabila sedang dalam masa pengobatan. Nabila yang mengidap gangguan psikis harus rutin mengonsumsi obat penenang yang bisa berdampak buruk bagi anak mereka jika minum ASI dari Nabila. Beliau ini minum obat, jadi terus-menerus minum obat. Jadi efek obat itu akan menyebabkan si anak tersebut akan ngantuk terus gitu loh. Jadi saran dari dokter memang tidak diperbolehkan untuk minum susu ASI ibu gitu. Sayangnya, penghasilan Rizky sebagai guru honorer di sekolah dasar tak cukup untuk membeli susu formula untuk Fatima. Gajinya hanya habis untuk mengontrak rumah dan pengobatan istrinya. Mereka kini bergantung pada bantuan susu yang diberikan oleh Eni dan Lugi. Terima kasih banyak karena bantuannya memang sangat-sangat dibutuhkan dan memang ini tepat sasaran lah kepada yang membutuhkan, dan juga ini sangat luar biasa lah. Mudah-mudahan juga lebih banyak lagi orang yang bisa membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Layanan peminjaman inkubator dan susu formula gratis kemudian terus berkembang sesuai permasalahan yang Eni dan Lugi temukan di tengah masyarakat. Mereka kini juga mengumpulkan alat kesehatan seperti kursi roda, tongkat krem, tongkat tripod untuk dipinjamkan secara gratis bagi siapa saja masyarakat yang membutuhkan. Seperti diketahui, kursi roda itu buat masyarakat tertentu itu merupakan barang yang mewah ya, tidak terjangkau. Nah, jadi mereka sangat membutuhkan sekali. Nah, bahkan ada satu kasus itu, ada orang yang menunggu bantuan kursi roda itu sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Jadi kita bisa pahami karena memang kan kalau pengajuan ke dinas sosial itu kan memang antriannya panjang begitu, dan mereka pun anggarannya terbatas.
ratusan alat kesehatan itu berhasil mereka kumpulkan dan salurkan kepada warga di pelosok Kabupaten Bogor. Eni dan Lugi menemukan kesenangan yang hakiki ketika mereka bisa berbagi. Dengan mengantarkan inkubator gratis dan bantuan kesehatan lainnya, mereka turut menyambung harapan bayi-bayi prematur serta keluarga yang kurang beruntung. Tuhan tak pernah janji, langit selalu. Konsep dari hidup kami adalah hidup kami milik Tuhan dan kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui kegiatan kami untuk berbagi kasih Tuhan buat sesama. Jadi fokus kami yang pertama adalah kepada Tuhan. Yang kepada Tuhan itu udah nggak bisa ditawar dan tidak akan berubah karena itu adalah panggilan Tuhan. Dan kami melihat sepanjang kegiatan kami ini pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Jadi buat kami sepertinya tidak akan pernah bosan, tidak akan ada batas waktu begitu. Jadi selama kami masih ada tenaga, ada usia, ada nafas, begitu kami akan melakukannya begitu dengan senang hati. Karena kesenangan yang kami rasakan ketika menolong sesama itu berbeda sekali dengan kesenangan yang didapatkan misalnya dari hal materi ya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.